Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di pertemuan terkait dengan templating native PHP ya. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar bagaimana membuat create, read, update, delete di dalam sebuah PHP gitu ya. Nah, itu kalau yang dihasilkan kemarin kan tampilannya masih kurang bagus gitu ya. Nah, makanya di sesi hari ini saya kenalkan terkait dengan beberapa template native PHP yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, maksudnya apa sih template native PHP gitu ya? Nah, templating di dalam PHP ini sebenarnya kita ambil dari berbagai template berdasarkan Bootstrap yang sudah ada. Kalau Bootstrap itu kan belum sebuah template ya. Jadi kalau kita membuat menu, membuat navigasi, membuat halaman logout, login, itu kan masih, kalau dengan Bootstrap masih terlalu lama gitu ya. Nah, akhirnya dikembangkanlah sebuah templating Bootstrap. Jadi templating ini dalamnya ya Bootstrap itu sendiri gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang sering banyak dipakai adalah SB admin gitu ya. SB admin ini ada banyak, ada SB admin 4 kalau tidak salah sekarang gitu ya. Nah, kemudian ada admin LTE, ini juga sering banyak dipakai, kalau kamu lihat banyak dipakai. Kemudian materialis CSS dan lain-lain, tidak hanya ini, banyak sekali. Nah, beberapa template-template ini sering banyak dipakai di programmer. Makanya ketika biasanya kalau kamu mengakses sistem informasi, biasanya kecenderungannya ya tampilannya ya itu aja gitu ya. Karena yang biasa banyak dipakai ya ini nih, SB admin, admin LTE, materialis CS gitu ya. Ya isinya hanya itu saja. Lah, dalamnya apa? Dalamnya adalah sebenarnya Bootstrap itu sendiri. Ya gitu. Jadi dia sudah dibungkus nih, halaman navigasi itu kodenya kayak gini, tinggal dikopas-kopas aja gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya yang menjadi tantangannya adalah nanti bagaimana kita melakukan atau mengkonversi dari template SB admin, admin LTE itu yang berbentukan HTML CSS dikonversi menjadi ke PHP gitu ya. Bagaimana kita potong-potong tuh template-nya nanti. Nah, di templating PHP ini kita bahas hal yang seperti itu. Nanti langsung ke teknis saja gitu ya. Nah, ini contohnya kalau SB admin tampilan end dashboardnya seperti ini ya. Nah, ini SB admin 2, tampilan dashboardnya di sini, ini seperti ini. Silakan kamu bisa buka dari link yang ada di sini gitu ya. Nah, ini sudah disediakan juga nanti. Bagaimana kalau kita membuat grafik, bagaimana membuat sebuah dashboard awal di sini, bagaimana kita nanti kalau sebentar saya ya. Bagaimana kalau kita grafik ini ya yang di sini ya. Ini gimana sih lasernya? Nah, ini ya grafik yang di sini ya, laser ya. Nah, ini grafik ini. Nah, ini grafiknya sudah ada nih, tanpa kita perlu membuat yang lain gitu ya, memakai modul yang lain, sudah dalam satu template bisa disediakan grafik. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat yang seperti ini? Kemudian apa biasanya yang dipakai? Tabel. Nah, nanti kita pakai apa di tabel? Pakai data tabel, itu sangat mudah. Kalau pakai biasa kita akan kesusahan nanti bagaimana ketika data itu sudah banyak. Misalkan datanya udah 100, masa ya 100 datanya mau ditampilkan kan enggak. Biasanya mungkin dibagi menjadi 20 per halaman, kemudian page 2, page 3, page 4 gitu ya. Nah, itu dikelola di dalam sebuah template gitu ya, dalam sebuah template. Nah, ini contohnya admin. Kemudian admin LTE ya, admin LTE ini banyak sekali sering dipakai nih. Mungkin di beberapa siswa yang ada di Wali Songo juga dashboardnya pakai admin LTE. Ini kita pakai yang free saja gitu ya. Jadi misalkan kamu ingin membuat halaman nanti halaman form pendaftaran gitu ya, ya sudah, dari form ini nanti kita edit aja dari formnya itu yang dibutuhkan apa saja gitu ya. Jadi seperti itu supaya tampilannya itu bagus, tidak polos gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini kan dilihatnya enak. Nah, ini bagaimana tantangannya mengubah templating ke dalam PHP lah. Di pengubahan ini yang saya kenalkan yang pertama adalah menggunakan end dashboard ya. End dashboard ini ya istilahnya saya menyebutnya end dashboard gitu ya. Jadi nanti bagaimana nih sebelum kita lari ke framework dulu gitu ya. Jadi kita buat aturan dulu sebelum lari ke framework ya. Jadi kalau kita nanti ingin membuat sebuah template, kita akan bagi nih nanti. Nah, ini kodenya
sudah saya kirimkan di grup, nanti bisa dilihat di grup apa kemarin, nanti kodenya di download aja. Yang kita lakukan nggak ngetik dari awal ya, tetapi melakukan modifikasi kode yang sudah ada. Tetapi lagi-lagi kita harus paham kode itu maksudnya bagaimana ya, jadi tidak hanya copy paste saja, karena kita melakukan modifikasi gitu ya. Nah, yang awal dari kode yang sudah saya kirimkan adalah ini standar minimal yang sudah ada. Jadi kamu nanti modifikasi yang ada di sini nih. Kalau kamu ngerjakan nanti final projectnya, minimal pakai dashboard yang saya kirimkan ini gitu ya. Nah, ini sudah kita lihat nih di sini. Kalau kita membuat sebuah CRUD halaman user aja di sini, ini data ini sudah ditampilkan menggunakan data tabel. Jadi ada ini bisa ditampilkan maksimal berapa ini 10, kalau ada data 20 maka dia page selanjutnya page 2, page 3, page 4 gitu. Jadi akan sangat mudah. Searchingnya juga ada di sini. Nah, jadi ini keuntungan kalau kita pakai template gitu ya. Kemudian kalau mau logout juga ada di sini. Nah, ini bisa dilihat di sini, saya contohkan sebentar. Ini saya buka ya, ini saya angkat sini ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini halaman user gitu ya. Nah, ini kita misalkan saya logout dan saya login ya, login menggunakan admin misalkan password 123456 gitu ya. Nah, ini dashboardnya kayak gini nih ya. Dashboardnya kayak gini, ada total dosen, total user, mungkin nanti bisa ditambahkan total mata kuliah, total mahasiswa dan sebagainya. Kemudian menunya apa saja, fiturnya, modulnya, misalkan modul dosen. Oh, di dosen ini saya bisa melihat list data dosennya yang sudah ada gitu ya, lah list data dosennya gitu ya. Kemudian kalau kita mau tambah ya kita tambah. Kemudian data user juga kita bisa melihat data list usernya. Ini bisa kita tambahkan, nanti kan admin passwordnya 12345. Nah, ini untuk awal begini dulu tidak apa-apa, tapi kalau sudah masuk di sistem informasi nanti passwordnya ini sepertinya nggak plain text, kita ubah menjadi, kita encrypt menjadi MD5 gitu ya, biar passwordnya nggak kelihatan. Kalau kelihatan kayak gini kan gampang dimodifikasi. Nah, ini sudah CRUD semua. Saya bisa melakukan edit di sini gitu ya. Terus saya bisa melakukan tambah data di sini, misalkan Vero gitu ya, passwordnya 45 gitu ya, 4321. Nah, ini datanya kan sudah masuk di sini. Saya juga bisa ngedit di sini Vero, misalkan Veronya saya ubah, oh ternyata Veronya pakai O gitu ya, saya ubah. Nah, ini Vero. Nah, ini modifikasi dari user lah. User ini bisa login gitu ya, bisa login. Saya Vero pakai password 431 bisa login ke sistem. Yang dosen bagaimana? Yang dosen sama gitu ya. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan data dosennya. Misalkan di sini ada tambahan, misalkan perlu ijazah atau perlu pendidikan ya ditambahkan saja dengan pendidikan di sini ya. Nah, ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana membuat seperti ini gitu ya. Lah, kita lihat strukturnya, kita lihat di dalam sebuah dashboard ini. Nah, ini nanti yang harus kamu pahami, modifikasi di sini, aturannya ada di sini nih. Nah, di dalam dashboard ini ada beberapa aturan. Yang pertama adalah halaman aset, folder aset ya. Folder aset ini nanti menyimpan beberapa gambar, library lainnya, itu semuanya ditaruh di folder aset. Jadi jangan acak-acakan, biar kamu gampang gitu ya. Misalkan di aset itu ada, saya coba buka Visual Code saya ya. Sebentar, saya masukkan di sini. Nah, ini ya, di aset gitu ya. Ini ada Bootstrap Date Picker. Nah, ini untuk mengelola, memanajemen kalau kita memasukkan tanggal. Kemudian CSS ada di sini ya. Kemudian image juga ada di sini. Kalau kamu pengen memasukkan gambar-gambar, taruh aja semuanya di image. Kemudian font kita masukkan juga di sini. Kemudian JavaScript bisa dimasukkan di sini, beberapa modul-modul JavaScript yang dibutuhkan. Kemudian ini bootstrap yang sudah ada ya. Nah, ini bawaan dari template-nya dari SB Admin. Ini kan base-nya SB Admin. Ini halaman aset ini untuk folder aset ini digunakan untuk keperluan aset dari kebutuhan resort yang digunakan di dalam sebuah dashboard gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, saya balik lagi ke sini. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah dashboard ini nanti untuk dashboard itu sendiri login pertama kali. Kemudian helper dan layout. Kita masuk ke helper dulu. Helper itu digunakan untuk apa gitu ya? Helper ini digunakan untuk menyimpan beberapa koneksi misalkan gitu ya, file koneksi gitu ya. Lah, file koneksi itu apa? Lah, kalau kita ingin menghubungkan PHP ke MySQL, berarti kan kita perlu mendefinisikan koneksi gitu ya. Lah, koneksi ini kan dipakai berulang-ulang
ya, berulang-ulang di setiap file kita pakai file koneksi ketika ingin berkoneksi ke dalam MySQL gitu ya. Lah makanya ketika kita menuliskan sesuatu yang berulang-ulang ribet, kita masukkan aja di dalam satu buah file, nanti kita panggil dengan require gitu ya, kita panggil dengan require gitu ya. Jadi seperti ini, kita simpan aja dulu. Jadi ketika kita ingin melupakan perubahan, misalkan usernya root terus ada passwordnya, ya cukup merubah satu file ini, tidak merubah di dalam banyak file yang sama, jadi ribet ya. Kemudian ini terkait dengan session startnya gitu ya, dia disimpan di sini karena ini kan pasti akan dipakai secara berulang-ulang juga. Ini nanti kalau ada tambahan-tambahan lain silakan bisa ditambahkan di helper ini sendiri. Ini sama strukturnya kalau kamu berbicara di dalam CI juga pasti ada helper juga. Kemudian yang selanjutnya adalah layout. Nah ini layout ini penting ya. Layout ini adalah untuk mengkontrol halaman layout. Nah kalau kita lihat di dalam sebuah ini yang tadi saya jelaskan ya, layout layout gitu ya. Kalau kita lihat bahwa layout ini adalah ini nih layout. Jadi di sini nih kita lihat nih halaman layoutnya, bahwa kalau kita lihat di sini ada topnya itu ada ini gitu ya. Kemudian header itu terdiri dari halaman logo, menu, halaman logout dan sebagainya. Kemudian set navigasi gitu ya. Ini yang perlu kita tambahkan di dalam sebuah page-nya ini. Jadi ada dosen, ada user, mungkin ada tambahan nanti ada mahasiswa dan sebagainya. Kemudian button gitu ya. Nah ini penting. Jadi layoutnya ini kita bagi. Kalau kemarin ketika kita sebelum pahami bagaimana membuat template, kamu membuat halaman dosen itu dan halaman user mesti kamu copy lagi nanti gitu ya. Lah kalau di sini enggak. Nanti cukup kita potong-potong dulu layoutnya tadi, kita bagi menjadi top, header, set nav dan button. Nah ini bagaimana nih di sini? Nah ini kita lihat bahwa kalau kita lihat layout di sini ada button, ada header, ada set nav dan ada top. Nah button itu ngapain gitu ya? Button itu ya ini isinya ini script ini nih, script paling atas gitu ya, paling atas. Nah ini enggak ada n-nya karena ini potongan ya, ini footernya gitu ya. Nah ini kemudian header gitu ya, header ini halaman yang atas tadi, yang halaman ini nih, yang di sini ya, header yang di sini. Nah ini kemudian set nav itu yang bagian yang navigasi yang menu di sini. Kalau kita misalnya nambahkan nanti tambahkan di set nav gitu ya. Kemudian yang top gitu ya, yang atas itu isinya ya ini seperti awalan dari sebuah PHP. Jadi ini penting, layout ini kita pecah jadi kayak gini, enggak jadi satu supaya memudahkan kita gitu ya. Jadi ini kemudian yang selanjutnya adalah di template ini yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita membuat sebuah modul-modul di sini nih. Misalkan modul ini adalah modul dosen, modul user. Lah ini mestinya nanti harus tercipta nih satu folder dosen, itu ada foldernya dosen gitu ya, di sini nih. Dosen. Mana nih dosen? Nah, ini dosen. Ya, dosen ini ya. Nah, kemudian user juga ada foldernya user gitu ya. Lah, di dalamnya isinya sama. Di dalam folder dosen dan folder user itu isinya sama, ada create, ada delete, ada edit, ada index, ada store dan ada update. Create, edit, index, store, update gitu ya. Jadi ada isinya sama. Nanti ketika kita ingin nambahkan modul, misalkan modul mata kuliah, ya kita tambahkan saja mata kuliah isinya sama-sama kayak gini. Lah caranya bagaimana? Caranya nanti kita akan coba ya. Baik. Caranya seperti ini. Baik. Misalkan saya ingin menambahkan bahwa di halaman ini gitu ya, saya ingin menambahkan mata kuliah ya, mata kuliah gitu ya. Di sini saya ingin menampilkan list mata kuliah. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya balik ke sini gitu ya. Saya membuat folder namanya mata kuliah. Sorry, jangan foldernya di situ, di luar ya. Nah, foldernya mata kuliah ini ya. Foldernya mata kuliah. Baik, kita buat folder mata kuliah. Kemudian kita taruh file index di sini. Karena kan pertama kali yang dipanggil index ya. Ini ya. File index yang ada di sini ya. Nih. Sebelum ke situ biar kita muncul dulu, yang pertama kita lakukan ini nih ya. Ini sorry ya. Oke, sebentar. Apa ini? Saya tadi
menambahkan ya, sorry di dalam helpernya saya ketambahan apa nih, atau saya matikan ya, sumnya belum nyala. Sumnya belum nyala, MySQL nya mati. Nah ya, kita ulangi lagi. Ini muncul ya. Baik. Coba kita tambahkan. Lah, yang kita lakukan apa ketika kita ingin menambahkan mata kuliah? Yang tadi pasti buat foldernya dulu. Terus yang kedua adalah bagaimana nih? Kita tambahkan supaya muncul mata kuliah di sini ya. Ada menu mata kuliah di sini. Lah, bagaimana caranya? Berarti kita lakukan modifikasi di dalam ini ya, di dalam tampilannya, di dalam layout. Di bagian mana? Di dalam set nav ya, di sini. Ini kita tambahkan. Kita akan tambahkan dari mana nih? Ingat nih, hati-hati. Kita tambahkan UL itu set bar menu di atas. Maka kita tambahkan yang dari sini nih. Yang dari sini ya. Kita copy gitu ya, copy terus kita paste di sini ya. Kita paste di sini gitu ya. Ini kemudian kita ganti ini jadi usernya, kita ganti jadi mata kuliah ya. Mata kuliah ya. Kemudian lah, ini bagaimana levelingnya? Ini yang sesuai yang kita buat tadi. Berarti apa nih? Ini kan kita tadi sudah membuat folder yang namanya mata kuliah ya. Mata kuliah mana? Nah, ini kita buat mata kuliah ya. Ini juga kita tambahkan mata kuliah ini ya. Nah, kita simpan, kemudian kita balik ke sini, coba kita refresh. Sudah muncul mata kuliah ya. Mata kuliah. Saya pengen mata kuliah ini di bawahnya dosen dong, jangan di bawahnya user kan untuk mengontrol semuanya ya, mengontrol yang login ya. Oke, ya kita rubah aja, ini kita potong gitu ya, kita taruh yang di bawah, yang di sini ya. Kita taruh yang potong di sini. Oke, coba kita refresh ya, usernya sudah di paling bawah, mata kuliah ada di sini ya. Oke, baik. Lah, terus ini kenapa masih error gitu ya? Listnya masih error lah karena kita belum buat indeksnya ya. Kalau kita lihat di sini listnya mata kuliah index.php belum ada filenya. Kita cek di sini apakah sudah ada mata kuliah indeks, belum ada. Lah, oke. Untuk mengadakan bagaimana ya, kita kopikan aja dari sini yang indeks ini, kita copy ya. Terus kita pastekan di sini ya. Paste di sini. Nah, ini ya, mata kuliah. Coba kita lihat lagi. Kita refresh. Ini kita list. Nah, mata kuliahnya sudah ada. Cuman di sini apa nih? List user. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Karena mata kuliah sepertinya. Ya kita ganti saja ini. Berarti menjadi apa nih? Indeksnya menjadi list mata kuliah. Ya, kita ganti berarti yang indeks yang ini ya. Hati-hati ya. Indeks berarti ini yang list mata kuliah mana nih? Aksi sebentar, indeks mana nih, tambah data lah, ini list user diganti list mata kuliah gitu ya, kuliah ya. Oke, sekarang kita coba. Ini sudah jadi list mata kuliah. Kemudian tabelnya bukan tabel mata kuliah, tabelnya tetapi ini yang di sini tabel apa nih? Tabel user, karena kita memanggil dari tabel user. Lah, sekarang kita cek di dalam PHP MyAdmin-nya ya, localhost ya, PHP MyAdmin, kita cek sudah ada belum tabel mata kuliahnya, sudah ada belum, kita cek ya. Tadi tabel saya adalah ini ya. Ini ya. Nah, nih. Ternyata sudah ada nih tabel mata kuliah. Kita lihat. Tabel mata kuliahnya ada isinya ini. Kalau belum ada di create. Kalau sudah ada ya ini berarti sudah ada ya. Isinya apa? Ternyata di dalam mata kuliah itu isinya kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Ya sudah, kita sesuaikan saja. Nah, di sini yang muncul apa nih? Yang muncul di sini di dalam mata kuliah listnya adalah username, password, dan aksi. Ya, kita tambah berarti di sini apa tadi? ID mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS ya. ID kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Oke, kita balik ke kodenya. Berarti di sini kita ganti ya, apa tadi, kode mata kuliah ya, kemudian apa itu,
kode mata kuliah, nama mata kuliah gitu ya, nama MK ya, nama MK gitu ya, nama MK dan SKS. Oke, kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini sudah kode mata kuliah, nama mata kuliah dan SKS. Nah, sekarang isinya masih beda. Nah, oke. Lah bagaimana supaya isinya kita lihat? Lah kita lihat di struktur query-nya ya. Berarti apa nih? Nah, ini sudah kan top nih tadi required connection, dia sudah masuk koneksi. Kemudian ini berarti select bintang from apa? Kalau kita lihat di dalam di sini berarti select bintang from mata kuliah. Kita ganti ini menjadi mata kuliah gitu ya. Simpan, kemudian kita refresh dulu. Nah, oke, pasti banyak error. Ya error karena nanti isinya nggak sama. Ya. Ini masih undefined array ID, undefined username dan password. Karena nggak ada. Berarti kita sesuaikan lagi. Ini berarti apa nih? Ini berarti kita sesuaikan karena di dalam mata kuliah itu tidak ada ID, adanya kode matkul gini ya tadi ya. Matkul gini ya. Bentar, kode matkul ya, benar saya lupa. Kode matkul, nama matkul, SKS ya. Kode matkul, nama matkul dan SKS. Ini ya, kode matkul, nama matkul dan yang terakhir adalah SKS. Oke, kita lihat, kita refresh. Oke, muncul. Kemudian yang aksinya masih ada yang salah, line 37 dan line 40. 37, nah ini data, berarti kan data ini bukan ID ya, tetapi kode matkul ya. Kemudian yang di sini juga data, ini adalah apa namanya, kode matkul ya. Baik, kita refresh. Oke, sekarang sudah benar, sudah muncul nih list data mata kuliah ya. Baik, ini sudah bisa read-nya dulu. Terus kemudian bagaimana cara menambahkan? Kalau kita tambah datanya berarti ini masih error karena dia nggak ada create.php. Lah caranya bagaimana? Caranya kita copy aja yang data yang create yang ada di sini ya. Mana yang di dalam Visual Code gitu ya. Kita copy yang create-nya mana nih? Nah, kita ambil yang user, kita copy, kita masukkan di dalam mata kuliah ya. Kita paste di sini, cas gitu ya. Create-nya sudah ada gitu ya. Baik, kita coba jadi pelan-pelan ya kayak gini. Yang mata kuliah list baru kita tambah. Oke ya. Nah, kenapa larinya ke tambah user? Ini padahal sudah ke mata kuliah, berarti perlu kita ini ya, perlu kita modifikasi create di dalam mata kuliah. Berarti apa ini? Tambah mata kuliah ya. Tambah mata kuliah. Kemudian di dalam mata kuliah ada apa? Ada kode user. Kode usernya kan dia, kita lihat dulu ya, yang kode usernya itu apakah dia kodenya perlu dimasukkan sama ya. Jadi kode mata kuliahnya itu tidak auto increment ya. Kita lihat no ya, dia tidak auto increment, berarti perlu kita tambahkan juga ya. Baik, berarti kita tambahkan nih ya. Sebentar, saya masuk lagi ke sini, masuk ke mata kuliah, kode mata kuliah tambah mata kuliah. Oke ya. Kemudian yang di sini berarti apa ini? Yang pertama adalah kode mata kuliah gitu ya, mata kuliah. Kemudian ini nama mata kuliah ya, nama mata kuliah. Kemudian masih ada satu lagi, kita copy lagi satu lagi ya. Apa itu? Nama mata kuliah yang terakhir adalah SKS. Nah ini. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan adalah atributnya, hati-hati atributnya ya. Ini teks, kode mata kuliah di sini. Nah ini ya, ini juga harusnya kode MK gitu ya. Kemudian pas ini masih nama mata kuliah. Lah ini berarti name-nya adalah nama MK gitu ya. Nah kemudian ini tipenya teks gitu ya. Kemudian SKS, kemudian ini kita ganti juga menjadi SKS gitu ya, SKS. Oke, kita refresh. Nah oke ya, tambah mata kuliah.
ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Kemudian ketika disimpan dia lari kemana nih ya. Oke, kita ini ya, sebentar kita simpan. Nah, ini perlu ada isinya, misalkan bla 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 gitu ya, bla 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 gitu ya. Kemudian mata kuliahnya SKS-nya juga misalkan ya masih. Nah, ini masih error lagi. Oh, ternyata ketika dia disimpan dia masuk di dalam store.php lah. Oke. Ini masih belum ada store, kita simpan, kita ambil dari sini, kita copy, kita masukkan di dalam paste mata kuliah. Store-nya kita edit. Nah, apa yang kita parsing ke dalam store ini? Yang pertama adalah tadi nih. Apa tadi? Kode mata kuliah, kode MK gitu ya. Kemudian apalagi tadi, nama MK. Kemudian yang terakhir tadi apa tadi, SKS. Hati-hati, kita lihat lagi yang kita apa nih, kode MK, nama MK, SKS. Berarti ini kita sesuaikan ya, kode MK gitu ya, kode MK, nama MK, kemudian SKS, betul ya, kode MK, nama MK, SKS gitu ya. Kemudian kita insert kemana? Nah, ini insert into apa nih, berarti apa tuh, tabel apa tadi, tabel mata kuliah ya. Kita masuk ke sini, tab insert into mata kuliah gitu ya. Username-nya hati-hati ini. Nah, kode di sini tuliskan kode kode apa ini? Nah, ini rada ribetnya di sini, kode matkul ya, kode matkul, kemudian nama matkul gitu ya. Nah, ini biasanya salahnya banyaknya yang kayak gini, membuat variabelnya berbeda-beda ya. Nah, ini kan saya ngikutin yang di sini. Kemudian SKS ya, SKS ya, jadi ya, kode matkul, nama matkul, SKS. Terus yang ini kita sesuaikan yang di sana, kode MK ini adalah apa itu, nama MK, dan yang terakhir adalah SKS ini ya. Nah, ini diinsert ke sini, yang lain dibiarkan aja ini karena template yang sudah ada ya. Oke, sekarang kita simpan, baru kita coba sini ya. Balik lagi di sini, mata kuliah list gitu ya, kita tambahkan kode mata kuliah misalkan 10, nama mata kuliahnya adalah dasar pemrograman gitu ya, SKS-nya misalkan 4 gitu ya, kita simpan. Oh, sukses, berhasil, sudah tambah di sini dasar pemrograman, kodenya matkul, SKS-nya 4, selesai tambahnya. Terus selanjutnya adalah bagaimana melakukan update dan delete-nya. Ini kan mestinya juga perlu kita perhatikan gitu ya. Yang pertama adalah kita lakukan delete dulu. Ini kalau kita delete berarti dia lari kemana itu? Nah, ini delete ID 10 kosong gitu ya. Nah, ini delete.php. Nah, ini berarti belum ada nih delete-nya. Nah, kita kopikan aja dari di sini ya, delete.php, masuknya ke sebentar, delete.php ID 10, kok masih error ya, sebentar, berarti kita masuk ke update-nya, kita copy ya, update-nya kita copy, kita masukkan ke paste gitu ya. Nah, ini kemudian yang editnya juga kita copy, kita paste ya. Ya, jadi ini sudah lengkap. Sebentar, yang delete saya cari, agak lupa itu delete-nya kemana nih, mata kuliah, delete.php ID data. Oh, delete-nya belum ada ya, saya ambil dari sini nih. Nah, ini delete-nya belum ada, copy, saya paste di
ternyata yang user belum ada delete-nya. Saya ambil dari data yang user ini ya, delete.php. Nah ini dia masuk ke delete.php ya. Kemudian delete from berarti apa ini? Kita modifikasi ya. Delete from mata kuliah dimana kode apa tadi? Kode matkul ya, kode matkul ya, kode matkul sama dengan kode MK gitu ya. Nah ini berarti kode MK ya, kode MK. Nah ini delete nya diambil dari get apa ini, sebentar, ini index, delete nya adalah delete ID ya, sorry ini ID, berarti tetap ID, kita tetap di sini pakai ID ini kita ganti ID saja ya, kita sesuaikan aja biar nggak terlalu berubah. Ini berarti kita ganti ID aja ya. Oke, sekarang kita refresh, coba yang dahar nih kita delete. Oke ya, delete nya sukses gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah update gitu ya. Ini update nya masih ubah data user. Nah berarti kita masuk ke update ya, update gitu ya, update. Nah ketika update maka dia akan masuk ke edit ya, edit berarti ini ya, ubah data mata kuliah gitu ya. Nah ini kayak ubah data mata kuliah. Kemudian yang kita tampilkan apa ini? Lah ini masih salah nih, connection select bintang from apa ini? Nah ini ID berarti ini get ID, berarti kita ganti aja ya biar mudah ya. Ini kode MK, ini tetap ID aja enggak apa-apa, berarti ini select bintang from mata kuliah dimana kode matkul ya bunyinya ya, matkul sama dengan kode MK ya. Oke, kita refresh. Oh apa ini, kode MK enggak ada ya, oh ini salah. Nah ini oke, kemudian kita lihat kode matkul, sebentar, kode matkul tulisannya adalah kode matkul ya, ini ya, kita simpan. Oke, sudah muncul. Baru kita perhatikan lagi yang di bawahnya ya, ubah data mata kuliah. Oke, kemudian ini ya, kita sesuaikan ini ID ini berarti kan kode MK gitu ya, terus ini adalah mata kuliah gitu ya, ini adalah SKS ya, SKS. Oke, kita coba dulu. Oke ya, kode MK mata kuliah SKS, terus kemudian kita sesuaikan ini. Karena ini yang diedit adalah kode mata kuliah yang menjadi primary key-nya, maka ini kita sesuaikan ini menjadi apa itu, row ID. Ini berarti row-nya ini adalah kode matkul ya, matkul ini ya. Oke, masuk enggak? Nah sudah masuk ya. Kemudian ini mata kuliah ya, ini namanya jangan ID ya, kode MK gitu ya. Nah, ini mata kuliah di sini menjadi mata kuliah gitu ya, mata kuliah atau nama MK aja ya, nama MK. Jadi ini menjadi apa itu, kita lihat nama matkul ya, nama matkul. Kemudian ini juga SKS, ini kita lihat menjadi namanya menjadi
SKS. Biasanya tuh yang sering masalah adalah terkait dengan penamaan aja sih ya. Penamaan ini menjadi penting. Nah, gini ya, ini sudah ya. Kemudian mungkin dasar lah ini. Terus kemudian yang hidden ini untuk sebenarnya untuk memparsing ya. Kenapa perlu di hidden? Karena ini kode mata kuliah di disable ya. Di disable. Maka kalau di disable itu nggak bisa ke parsing datanya. Makanya disiasati dengan form hidden. Nah, ini form hiddennya kita sesuaikan kode MK menjadi ini kode matkul ya. Oke, kita refresh. Oke ya. Oke, sekarang misalkan pemrograman web dasar, yang benar adalah pemrograman web saja Pak. SKS nya kita ganti menjadi 4 ya. Terus kita ubah. Oke ya. Oke, berhasil mengubah. Error ya. Error belum berubah ya. Ya, karena belum di ini ketika diparsing maka dia sebentar, maka dia perlu di store edit update ya. Update-nya ini yang belum dimodifikasi ya. Berarti di sini ada apa ini, kode MK berarti ya, nama MK dan SKS. Kode MK itu post ID-nya adalah tadi ya, kode MK, semoga coba ya. Terus ini nama MK, kemudian SKS. Kita cek lagi ya, di sini errornya kayak gitu. Kode sebentar, ini bisa ID-nya edit kode MK, nama MK SKS ya. Update kode MK, nama MK SKS, kode MK, nama SKS. Kemudian ini update login set, apa ini adalah ini ya, setnya kita lihat dari sini, nama matkul ya, nama matkul ini ya, set nama matkul, berarti nama matkul ganti apa, nama MK ya, nama MK. Terus SKS kita ganti menjadi SKS, dimana di sini kode matkul jadi kode MK, kode MK ya. Oke, kita coba lagi ya, misalkan ini pemrograman web saja gitu ya, kemudian jadi 4, kita ubah. Ada yang salah tuh, kode matkul, kolom kode matkul tidak ada, sebentar, kolom kode matkul, kolom kode matkul, kolom kode matkul, sebentar, kolom kode matkul, update login set nama matkul, dimana error apanya ini, benar kode matkul, kode matkul ini salah ya, kode matkul update bukan login ya, mata kuliah. Ini biasanya sering terjadi ya. Oke ya, sudah ya, kita coba ganti lagi pemrograman web dasar 2, SKS nya saya ganti menjadi 2, ubah menjadi 2. Oke, selesai. Nah, ini sudah selesai mata kuliah. Kita bisa edit, bisa kita tambah, misalkan pada mata kuliahnya 10.9, nama mata kuliahnya bahasa Inggris gitu, misalkan SKS 2, kita simpan. Nah, ini bisa bertambah, juga bisa kita edit lagi. Jadi cukup mudah, simple ya. Ini tinggal kita sesuaikan aja, nambah mata kuliah, nambah
apalagi nambah jadwal dan sebagainya. Lah yang saya contohkan di sini baru inputannya tipenya adalah text file. Nah, kalau inputannya nanti radio button, terus combo box bagaimana dan yang lain-lain itu bisa kamu ulik sendiri. Jadi prinsipnya seperti ini kalau kita sudah pakai templating ya. Nah, templating ini memudahkan kita di dalam kita melakukan coding di dalam sebuah PHP menggunakan sebuah template. Nah, ini silakan bisa kamu kembangkan lagi lebih lanjut. Jadi harapan saya ketika sudah saya berikan template seperti ini nanti bisa membuat project itu tampilannya yang minimal enak dulu. Ini kita belum berbicara bagaimana keamanan dan sebagainya, asetnya betapa bisa digunakan dan sebagainya. Nah, itu kalau kita sudah berbicara sendiri sebaiknya nanti kita kembangkan lagi menggunakan sebuah framework pakai CI atau pakai Laravel, itu sudah tertangani secara bagus. Tapi untuk belajar step by stepnya seperti ini. Sampai di sini aja saya kira sudah suatu hal yang lumayan. Ini bisa kamu kembangkan, bisa menyelesaikan sebuah project yang ada. Itu ya. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan bisa dipraktekkan. Template dari Dashboard-nya bisa di-download di grup yang di WA grup yang sudah saya informasikan kemarin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.